Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu membuka Alkitab kita, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 23 ayat 26. Sekali lagi, Matius 23 ayat 26, demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Puji Tuhan, dalam pembacaan ini Bapak Ibu menuliskan tentang kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki perilaku atau kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Nah, di dalam pembacaan ayat-ayat tersebut, salah satunya di ayat yang ke-6 ini, Yesus mengumpamakan kemunafikan orang-orang Farisi, yaitu seperti cawan yang dibersihkan hanya bagian luar saja, tetapi bagian dalam tidak dibersihkan. Itu sebabnya dalam pembacaan ini tadi dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Nah, gambaran orang Farisi yang nampak suci dan baik hanya bagian luarnya saja, tetapi hatinya yang dipenuhi dengan kebusukan, dengan penuh kemunafikan, kejahatan yang ada di dalam diri mereka. Inilah cawan yang dikatakan hanya dibersihkan bagian luarnya saja, tetapi di dalamnya masih kotor. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya benda yang tidak dibersihkan secara keseluruhan, maka benda itu disebut sebagai benda yang tidak steril. Nah, waktu kita menggunakan sebuah benda, ya kalau tadi Yesus mengumpamakan kemunafikan dari orang-orang munafik memakai gambaran atau kiasan seperti sebuah cawan yang tidak dibersihkan secara keseluruhan, ya. Nah, waktu kita akan memakai sebuah benda, tentu saja Bapak Ibu pasti benda tersebut kita sterilkan terlebih dahulu. Apalagi kalau barang-barang yang ada di rumah sakit, ya Bapak Ibu, misalnya mulai dari peralatan makan, minum, kemudian juga pakaian, spray yang dipakai, ya semuanya yang ada di rumah sakit sebelum dipakai atau digunakan oleh para pasien itu pasti akan disterilkan terlebih dahulu. Nah, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu steril. Nah, steril artinya adalah bersih dari kuman. Mengapa saya memberikan judul steril? Dari pembacaan tadi tentang sebuah cawan yang dipakai kiasan oleh Tuhan Yesus harus dibersihkan seluruhnya. Tidak bisa cawan itu akan dipakai atau akan digunakan jikalau yang bersih hanya bagian luarnya saja, sementara di dalamnya itu kotor, padahal dalamnya juga pasti akan dipakai cawan tersebut. Nah, steril ini semua orang pasti menyukai, Bapak Ibu ya, menyukai steril, kesterilan, kebersihan. Steril ini kalau artinya adalah bersih dari kuman, maka semua orang pasti menyukai yang namanya bersih, ya. Menginginkan semuanya steril. Kenapa? Karena mengapa kita harus steril, mengapa kita harus bersih, ya. Itu tujuannya pasti supaya kita sehat, supaya kita tidak mudah terkena virus atau mudah terkena kuman, ya. Apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai, kita tentunya menginginkan semua barang atau semua benda itu steril, bersih, ya. Nah, hidup tidak bersih itu tentu saja akan mengundang mudah sekali virus menempel atau kuman itu mudah sekali datang. Itu sebabnya perlu diadakan sterilisasi supaya terjaga kebersihannya, baik untuk kita secara jasmani, tubuh kita ataupun benda-benda yang akan kita pakai. Kita akan jaga kesterilannya untuk menjaga sebuah kesehatan.
Kebersihan itu akan mendukung sebuah kesehatan. Steril, bersih, ini akan mendukung kita untuk kita mengalami sebuah kenyamanan, karena kalau semuanya bersih, semuanya steril, kita rasa nyaman, kita tidak was-was, kita tidak merasa takut. Nah, kapan kalau kita berbicara tentang pembersihan atau sterilisasi itu kapan dilakukannya? Pasti tentunya setiap hari, Bapak Ibu ya. Setiap hari kita melakukan pembersihan. Satu contoh misalnya piring yang kita pakai. Kita memakai makan itu 1 hari 3 kali. Tentu saja kita membersihkannya juga setiap kali sehabis makan kita akan cuci. Setiap hari, kalaupun tidak sempat mencuci sehabis makan kita taruh, tapi pasti hari itu akan dicuci ya. Setiap hari akan dibersihkan piring itu. Setiap hari gelas yang kita pakai minum pasti kita cuci, kita bersihkan. Karena kalau tidak, kuman dari kotoran yang tidak dibersihkan itu bisa mendatangkan virus dan mendatangkan penyakit bagi kita. Atau juga rumah yang kita diami, Bapak Ibu ya. Setiap hari ada debu tentunya, ada kotoran. Dan rumah itu pasti harus disapu setiap hari, dibersihkan setiap hari kalau rumah itu ada yang menempati. Atau juga mungkin baju, Bapak Ibu ya. Baju kita pakai setiap hari, tidak mungkin kita mencuci baju 1 bulan sekali, kita pakai terus tanpa dicuci. Atau mungkin kita pakai terus menerus 1 tahun baru dicuci, tidak mungkin. Tapi pasti akan dicuci setiap hari, karena kita memakai baju itu juga setiap hari harus berganti. Kalau tidak, kita bisa gatal-gatal ya, ada kuman yang tidak baik yang menyentuh tubuh kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara jasmani setiap hari kita harus menjaga kebersihan kita supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bersih. Secara rohani pun demikian, Bapak Ibu ya. Tubuh kita harus sehat, jiwa kita harus sehat, demikian juga iman kita harus sehat. Seperti yang tertulis di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah merupakan kerinduan dari Rasul Yohanes ketika dia berdoa bagi umat-umat Tuhan. Bagi pembacanya ketika dia menuliskan surat ini, dia mengharapkan jemaat Tuhan, setiap orang percaya, mereka dalam keadaan dikatakan semoga engkau baik-baik saja, semoga engkau sehat-sehat saja. Sehat dalam segala sesuatu itu artinya sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani, sehat secara mental dan jiwa. Dikatakan semoga jiwamu baik-baik saja. Ini kerinduan dari Rasul Yohanes. Nah, secara rohani hidup kita juga harus sehat, bersih, steril setiap harinya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Steril secara rohani adalah hidup kita itu harus kudus setiap hari. Hidup kita harus kudus karena Allah hanya menyukai kekudusan. Karena Allah kudus, oleh sebab itu maka hanya kekudusanlah yang bisa menghampiri kekudusan Allah. Hanya kekudusan yang bisa bertemu dengan kekudusan Allah. Itu sebabnya secara rohani kita harus steril, bersih, kudus di hadapan Tuhan karena kita punya Allah yang kudus, yang mencemari kekudusan kita setiap hari. Kalau secara jasmani ada debu, ada kotoran, ada virus, ada kuman yang bisa mengganggu kesehatan kita. Secara rohani kita juga bisa tidak sehat kalau ada kuman-kuman dosa yang hinggap dalam hidup kita. Kuman-kuman dosa yang bisa mencemari kekudusan hidup kita. Dosa, perbuatan dosa membuat kita kehilangan sukacita, membuat kita kehilangan damai sejahtera,
bisa mengincar ya, kuman dosa mengincar kesehatan rohani kita sehingga kita jauh daripada Tuhan, sehingga kita ada di dalam kegelapan dan hidup kita ada di dalam kekelaman. Oleh sebab itu, kalau kita mau senantiasa hidup di dalam kesterilan secara rohani kudus di hadapan Tuhan, maka kita juga harus secara rohani disterilkan setiap hari. Setiap hari kita perlu dikuduskan, setiap hari kita perlu dibersihkan. Dengan apa kehidupan rohani kita ini disterilkan, dibersihkan? Dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat bagian A, yang bisa menyucikan kita, membersihkan kita setiap hari hanyalah firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 3 sampai 4a dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firman Tuhan itu seperti air yang memandikan kita setiap hari, membersihkan kotoran-kotoran dosa setiap hari. Karena firman Tuhan itu membersihkan kita setiap hari, firman Tuhan itu sanggup menyucikan kita setiap hari, mengajar, mengingatkan supaya kita tetap bersih, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus bercermin kepada firman Tuhan itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika kita mungkin tergoda akan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa mencemari kesehatan rohani kita, Bapak Ibu, maka kita kembali bercermin kepada firman Tuhan. Apakah perbuatan kita ini salah? Apakah perbuatan ini benar? Hanya firman yang sanggup menolong kita, mengajar kepada kita. Kalau kita ada di dalam jalan yang salah, firman Tuhan itu juga yang akan mengingatkan kepada kita, menyatakan kesalahan kita untuk kembali kepada kebenaran-kebenarannya Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, milikilah firman setiap hari agar hidup rohani kita steril, bersih di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita, kalau hidup kita bersih, sama seperti tadi dikatakan cawan yang bersih ya, itu adalah merupakan gambaran kalau kita bersih maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang disucikan dengan firman setiap hari, siap dipakai Tuhan kapan saja. Siap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kesaksian kebesaran nama Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita menjaga kekudusan hidup kita, senantiasa membersihkan hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman itulah yang sanggup menyucikan setiap kehidupan kita senantiasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari kita diberkati, disucikan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa terima berkat Tuhan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang juga dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap hari, mendapatkan berkat lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kami para hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena Bapak Ibu diberkati, dipulihkan, dikuatkan lewat pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu dapat menyampaikan lewat kesaksian chat di WhatsApp 081327420088. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan permohonan doa melalui chat WhatsApp yang sama, sehingga Bapak Ibu dapat berdoa, didoakan untuk kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama sambut firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini agar kami dibersihkan, disucikan lewat setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami mau merenungkan itu untuk memperbaiki kehidupan kami supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, seluruh umat-umat Tuhan, keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk senantiasa menjaga kesucian, kebersihan rohani kami untuk kami layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah agar firman-Mu itu selalu dekat dengan umat-umat-Mu GPDI El Shaddai, yakni di dalam mulut dan di dalam hati mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.